Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Eka. Saya di sini sebagai mediator. Di sesi mediasi kali ini yang sudah Bapak Ibu pilih. Selanjutnya kepada masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Di mana? Di sini. Perkenalkan, nama saya Suryani sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Masrur sebagai penggugat. Nama saya Rizkia sebagai penggugat dalam kasus ini, dan di sebelah saya ada adik saya yang bernama Trimatinalita. Saya juga selaku keponakan dari penggugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog berunding untuk menentukan titik temu atau kesepakatan. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, proses mediasi ini dijaga kerahasiaannya dan masih aman. Baik, langsung saja masih aman. Baik, langsung saja kita proses mediasi untuk penyelesaian pertama. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada usulan siapa yang akan berbicara terlebih dahulu? Baik, dari kami dahulu sebagai penggugat, nanti lanjut ke pihak penggugat. Baik, sepakat ya, dari pihak penggugat dulu yang mengutarakan, lalu pihak penggugat mendengarkan. Sepakat? Oke, selanjutnya apakah pihak penggugat sudah mengetahui atau paham mengenai gugatan yang sudah pihak penggugat ajukan? Kalau paham, bisa dijelaskan lagi gugatan yang sudah diajukan? Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti ini mulainya. Kakak saya itu sudah meninggal sekitar 5 bulan yang lalu, yang mana meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 3 hektar, yang dimana tanah tersebut seharusnya dibagi sesuai kesepakatan waris. Namun statusnya berubah menjadi tanah wakaf, yang itu diubah sendiri oleh keponakan saya sendiri. Merasa kecewa, kenapa tidak ada komunikasi dulu sendiri. Berarti yang kita harapkan dari mediasi ini adalah komunikasi antar keluarga ya, sehingga terjadi silaturahmi lebih baik agar antar pihak tergugat dan tergugat. Baiklah, setelah kita mendengarkan dari Ibu Suryani, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pihak tergugat atau Ibu Rizkia dan adik untuk menyampaikan hal yang perlu diketahui. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan pada saya sendiri. Apakah dia tidak ada cara lain selain melakukan gugatan? Masih banyak cara lainnya, misalnya berunding bersama keluarga. Terus saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik jika diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya sudah mengajak pihak penggugat untuk membicarakan status sekarang ini, namun dari pihak penggugat tidak ada tanggapan sampai sekarang untuk masalah yang saya ada ini. Baik, Bapak Ibu harap tenang, karena sudah sepakat untuk ketika dari setiap sisi itu mengutarakan, maka sisi yang lain untuk mendengarkan lebih dulu agar mengetahui atau mengerti dari kedua masing-masing pihak itu. Jadi bagaimana mau dilanjut atau bagaimana? Atau silakan lanjut dari pihak itu sekian. Oke, saya menjadi betul atas kesalahan dari kami. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan teman saya sendiri dengan menggugat saya karena gugatan ini juga mencoreng nama baik keluarga saya. Oke, yang jadi harapan kita di sini berarti mengutamakan keluarga terlebih dahulu agar komunikasi dan lebih baik lagi. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Suryani dan Ibu Rizkia, kita juga mendapatkan beberapa kesepahaman. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik dan Bapak Ibu sekalian menginginkan masalah ini untuk diselesaikan dengan baik. Seperti Ibu Suryani dan Ibu Rizkia ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Suryani menganggap tanah tersebut adalah tanah waris yang
dibagi sesuai kesepakatan dan Ibu Zaskia menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Kalau boleh saya tanya, kemungkinan lanjutan tanah tersebut kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa saya menginginkan agar tanah tersebut statusnya jelas. Nah begitu kan, begitu dan dari pihak Ibu Zaskia, ini komunikasi dengan diambil keputusan sendiri seperti itu. Jadi, Ibu menginginkan hal tersebut dibahas bersama dan tetap menjaga komunikasi keluarga. Benar? Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Sriwati, apa ada tanggapan dari Ibu Sriwati? Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Sriwati selaku anak saya karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi masalah ini. Karena hal ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan cara baik-baik seperti ini. Oke, mendengar penjelasan dari kedua pihak, saya menyimpulkan bahwa ketika masalah tanah ini cukup signifikan, maka hubungan antara Ibu Sriwati dan suami dengan Ibu Zaskia dan adik juga dapat dilanjutkan dengan benar begitu. Oke, jika demikian ada yang tidak baik antara dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini selanjutnya, izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahannya ya. Jadi definisi permasalahannya di sini itu berarti ada dua yang pertama bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik di antara kedua belah pihak, dan yang kedua bagaimana menyelesaikan status tanah tersebut. Jadi dari kedua poin tersebut ada yang ingin Bapak bahas terlebih dahulu, yang mana dulu atau ada yang mau mendapat bagaimana? Yang jelas saya inginkan bahwa Ibu Zaskia untuk memperjelas status tanah ini. Bagaimana Ibu Zaskia dan Ibu Nin? Mengenai tanah ini saya memang ingin menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf karena saya rasa keuangan dari pihak keluarga kami sudah sangat cukup dan saya pikir kita membahas nama baik terlebih dahulu saja. Bagaimana saya pertama membahas nama baik atau hubungan antara Ibu Sri dan Ibu Zaskia dulu, baru kita bahas nilai tanah ini gimana sih? Oke, setelah kedua pihak sibuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berkesempatan untuk kedua belah pihak mengajukan usulan mengenai masalah ini. Kira-kira siapa yang lebih terdahulu mengumumkan kasus lainnya? Apakah dari pihak Ibu Sriwati atau dari pihak Ibu Zaskia mempunyai usulan mengenai masalah ini? Jadi sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Zaskia itu cukup baik, namun saya itu tidak terlalu memutuskan beberapa permasalahan hal ini. Namun pada kenyataan Ibu Zaskia itu justru memanfaatkan ketidakpedulian saya untuk hal ini sulit untuk saya terima. Soal tanah ini, anak saya sudah berbicara sama juga. Namun dari Sriwati, saya meminta kerjasama yang ada di dalam masalah ini. Jangan bersikap selalu tidak peduli atau terlalu menyerahkan semuanya itu kepada kami. Apakah dari pihak Ibu Zaskia dan adik memiliki usulan mengenai pembahasan bersama dengan kami ini? Bagaimana ini? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kesepakatan kejelasan status tanah ini? Saya rasa itu sudah cukup. Bagaimana dari pihak juga? Saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita lakukan pada perjanjian tersebut. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Ibu Zaskia maupun Ibu Sriwati sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai kejelasan status tanah ini. Kemudian hari, bagaimana kita membahas usulan nama satu yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik, apakah Bapak Ibu memiliki usulan permasalahan ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Sriwati tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan begitu saya juga akan menindaklanjuti kekerasan tanah ini, dan saya tidak akan menjelek-jelekan keluarga Ibu Sriwati yang padahal bermaksud keluarga saya sendiri. Baik, saya mungkin juga sekiranya Ibu Putri berikan untuk menjaga nama masing-masing. Kedua belah pihak, selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Sriwati dan Bapak Dimas? Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Zaskia untuk mengenai kejelasan tanah ini. Baik, dari penjelasan dari pihak saya melihat Ibu Sriwati beserta suami
dan Ibu Zasilia dan Ibu Tino sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan berhubungan baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita berlanjut ke permasalahan kedua tentang kejelasan tanah atau status tanah yang masih dianggap tidak jelas ini. Bagaimana tanggapan Ibu Zasilia dan Ibu Tino? Mengenai status tanah ini, saya pasti akan segera mengganti tanah tersebut sesuai dengan semestinya, yaitu tanah waris. Namun saya mohon kesediaan Ibu Suliati untuk ikut andil dalam membahas status tanah tersebut. Bagaimana dari pihak Ibu Zasilia dan Ibu Tino sudah memberikan kepastian kepada tanah atau tanah? Tidak masalah menurut kami, yang penting hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, jadi begini dari pihak Ibu Suliati dan suami ini memberikan kepastian, apakah bisa memberi kepastian mengenai hal tersebut? Baiklah, saya mengaku salah hanya memberikan analisis sebelum bahwa tanah tersebut adalah tanah waris. Saya berjanji di sini akan mengurus tanah tersebut paling lambat 2 bulan. Oke, tentu saja usaha dari Ibu sudah ini ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Suliati dan suami? Ya, dan sekarang sebetulnya saya ingin menjelaskan status tanah ini akan akan segera diselesaikan, lalu dibagi sesuai nanti perhitungan warisnya. Jika seperti itu, berarti antara penggugat dan tergugat dan sepakat mengenai saling menjaga nama baik, berhubungan baik dan status kecamatan lagi kembali berhubung menjadi tanah waris dengan cara selama 2 bulan sudah dapat dicatatkan. Maka baik. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan unsur apakah juga tadi dicabut, apakah juga tadi dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada kesepakatan majelis hakim yang melahirkan perdamaian. Mohon maaf Bu, untuk progres klausul itu apa? Saya akan menjelaskan apabila kesepakatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian yang hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan berbalik. Sedangkan untuk unsur yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dilakukan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Oh, berarti harus diberikan di majelis hakim ya? Karena kan kesepakatan ini masih ada poin yang belum diikuti oleh pihak Ibu Zasilia dan Ibu Tino. Bagaimana dari Ibu Zasilia dan Ibu Tino apa disini? Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan kepalitan undang saja dari sesi mediasi ini sudah cukup karena kita sudah mendapatkan sebuah kesepakatan antara pembahasan yang pertama mengenai komunikasi yang baik kurang baik terjalin dan yang kedua mengenai kejelasan tanah wakaf ini ya nanti akan dirubah menjadi tanah waris apakah dari pihak penggugat dan tergugat ada yang ingin sama lagi. Saya cukupkan semoga mediasi ini seperti yang ada diharapkan dan semoga untuk proses selanjutnya bisa dimudahkan dan semoga silaturahmi antara kedua belah pihak tidak terputus. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.